Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hamzah, mahasiswa S1 Sistem Informasi dengan NIM 05412972. Pada video ini saya akan mengerjakan praktik tugas 1 dari mata kuliah basis data. Di sini diberikan sebuah contoh kasus, yaitu pada sebuah perguruan tinggi mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Oke, tugas yang harus saya kerjakan adalah membuat entity relationship diagram dengan tahapan atau langkah yang sesuai dengan panduan. Oke, untuk panduannya sendiri ada pada ini panduan praktikum. Oke, saya akan buka dulu untuk panduannya. Oke, untuk panduannya ini yang pertama kali perlu dilakukan adalah untuk tahapannya saya akan melakukan identifikasi dan menetapkan entity yang terlibat. Kalau dari tugas ini berarti entitas yang terlibat itu ada setidaknya adalah mahasiswa, dosen, dan juga mata kuliah. Kemudian selanjutnya akan menentukan atribut atau field dari masing-masing entity beserta key-nya. Ini berarti atributnya ya. Seperti misalkan kalau mahasiswa berarti punya NIM, ada identitas nama, kemudian kelas, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah tahap ketiga, yaitu mengidentifikasi dan menetapkan himpunan relasi di antara himpunan yang ada beserta kunci foreign key-nya. Jadi nanti ini akan menentukan relasi antar entitas. Oke, lalu menentukan derajat relasi dan melengkapi himpunan dengan atribut-atribut deskriptif seperti itu. Oke, langsung saja untuk praktiknya. Untuk tahap pertama, saya akan membuat daftar entitasnya. Di sini saya menggunakan draw.io untuk mengerjakan tugas ini. Oke, saya akan membuat 3 entitas. Entitas yang pertama adalah mahasiswa, kemudian tes kedua adalah mata kuliah, dan tes ketiga adalah dosen. Oke, ini 3 entitas yang digunakan pada tugas ini. Kemudian dari entitas ini kita akan tambahkan atribut. Kita tambahkan dulu key atributnya dari masing-masing entitas. Yang pertama, kalau mahasiswa berarti dia punya NIM atau ID mahasiswa. Saya tulis NIM saja. NIM. Kemudian untuk mata kuliah itu berarti ada kode mata kuliah. Saya tulis kode MK. Dan juga dosen. Dosen itu berarti punya nomor induk dosen atau NID. Oke, ini untuk atribut primary key-nya. Oke, selain ini kita akan tambahkan atribut-atribut yang bukan primary. Sini contohnya mahasiswa, nama ini berarti bisa untuk mahasiswa dan juga dosen. Oke, mata kuliah juga kita beri nama MK ya. Pada ini kita sesuaikan nama mahasiswa atau nama MHS. Di sini berarti nama dosen. Ini
Kemudian selain nama mata kuliah, mungkin kita tambahkan informasi bobotnya ya, SKS, jumlah SKS. Oke. Kemudian kalau mahasiswa kita bisa tambahkan mungkin kelas gitu ya. Dan untuk dosen kita tambahkan sementara NID dan nama saja untuk dosen. Oke, saya tata dulu supaya nanti garisnya bisa terhubung rapi. Saya di sini pakai garis lurus ini untuk menghubungkan entitas dengan atributnya. Oke, sudah tersambung antara entitas dan juga atributnya. Untuk atribut yang primary key atau ya primary-nya itu ada tanda garis bawahnya ya. Saya lanjutkan untuk penambahan garis penghubung untuk entitas mata kuliah dan juga dosen. Oke, sudah terhubung. Oke, kemudian untuk dosen ini ada dua atribut sejauh ini. Oke, posisinya saya akan taruh dosen di bawah sini, kemudian mahasiswa di bawah. Untuk mata kuliah di sini kita buat ini lebih rapat. Oke, seperti ini. Kemudian tahapan selanjutnya kita akan menentukan, kita sudah mengidentifikasi entitas dan menentukan atribut dari masing-masing entitas. Kemudian kita akan membuat ini relasi ya, relationship antara entitas seperti itu. Oke, kita tambahkan di sini relation. Ini ada sebelum ini relasinya itu kan dari tiga entitas ini kalau kita sesuaikan dengan tugas, yaitu ada relasi antara mahasiswa dengan mata kuliah dan juga mata kuliah dengan dosen seperti itu. Berarti di sini ada dua relasi yang perlu kita tambahkan, yaitu relasi di antara mahasiswa dan mata kuliah dan juga relasi antara dosen dan juga mata kuliah seperti itu. Kalau mahasiswa dengan mata kuliah berarti relasi yang terjadi itu kan ini ya, apa namanya, mahasiswanya mengambil mata kuliah tersebut gitu. Kita tulis mengambil mata kuliah dan dosen itu mengajar mata kuliah, mengajar atau mengampu ya kalau di sini. Mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah seperti ini.
Oke, dari relasi ini terus kemudian kita tentukan derajat relasinya, mana yang misalkan ada many to many, many to one, dan one to many, seperti itu. Oke, kita ambil dulu untuk relasi antara mahasiswa dengan mata kuliah, yakni setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Seperti ini. Berarti kan relasi antara mahasiswa ini, satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Dan karena mata kuliah ini mata kuliah itu kan bisa diambil banyak mahasiswa juga ya. Jadi relasinya itu banyak ke banyak, atau kita sebutnya many to many, seperti itu. Oke, kita tambahkan dulu garis penghubung untuk many to many. Oke, kita copy paste seperti ini. Jadi mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah, dan mata kuliah bisa diambil banyak mahasiswa, seperti itu. Banyak mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah, dan banyak mata kuliah bisa diambil banyak mahasiswa. Seperti ini untuk relasinya. Kemudian untuk hubungan antara dosen dan mata kuliah, setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengajar minimal satu mata kuliah. Berarti kan satu mata kuliah ini dosennya hanya bisa satu, tapi banyak dosen bisa satu dosen bisa mengambil banyak mata kuliah, seperti itu. Jadi relasinya ini adalah many to one, yaitu banyak mata kuliah bisa diajar oleh satu dosen, seperti itu. Oke, kita cari dulu garis penghubungnya untuk one to many. Ini one to many. Oke, yang one itu di dosen ya. Oke, seperti ini. Oke, lalu kita lanjutkan ke tahapannya. Tadi kita sudah identifikasi relasinya dan juga menentukan derajat relasi. Sekarang kita melengkapi himpunan entitas. Oke. Himpunan entitas ini, dari entitas ini kita akan buatkan tabel penampungnya gitu. Jadi kita akan buat entitas relasinya gitu. Oke, kita buatkan dulu entity. Kita buat dua, karena ada dua relasi yang kita buat di sini. Oke, relasi yang pertama yaitu relasi antara mahasiswa dan mata kuliah. Saya akan sebut entitasnya adalah MHS MK. Kemudian antara dosen dan mata kuliah saya akan sebut dosen MK, seperti ini. Oke, kita putuskan dulu garisnya di sini, kita pindah ke sini seperti ini. Kemudian kita tambahkan dulu relasi di sini. Ini kita sebut menyimpan. Oke, jadi
mata kuliah menyimpan informasi relasi mahasiswa mata kuliah. Tuh. Oke. Ini garis bumbungnya sama ya. Ini. Kemudian kita lakukan hal yang sama juga untuk di sini. Relasinya maaf. Oke, ini saya sebut menyimpan juga. Oke. Kemudian kita lengkapi atribut untuk ini entitas relasi. Oke. Untuk relasi mahasiswa mata kuliah ini kita berarti akan menyimpan informasi NIM-nya mahasiswa, kemudian kode mata kuliah. Tapi dua atribut ini bukan primary key-nya, jadi kita hilangkan tanda garis bawahnya, kemudian kita buatkan entitas baru yang akan menjadi primary key-nya dia. Di sini akan saya buat namanya ID MHS MK. Oke. Kemudian kita buatkan garis penghubungnya. Oke, kemudian kita tambahkan juga atribut untuk tabel relasi, entitas relasi dosen MK. Kita harus punya ID dosen MK. Kemudian kita simpan NID juga dari tabelnya dosen dan juga kode MK. Sama seperti di MHS MK, untuk kode MK dan NID tidak perlu kita jadikan primary key, karena sudah ada primary key-nya berupa ID dosen MK. Oke. Oke, ini sudah tahapan kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas. Oke. Mungkin maaf, tabel dosen entitas dosennya tertutup ya. Oke, saya buat di sini. Oke. Oke, berikut adalah hasil pengerjaan saya terhadap tugas 1. Akan saya jelaskan, buatkan summary. Di sini di sini merupakan entitas relation diagram untuk hubungan antara mahasiswa, kemudian mata kuliah dan juga dosen.
Di sini untuk mahasiswa dan hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah itu memiliki relasi many to many, di mana banyak mahasiswa dapat mengambil atau mempelajari banyak mata kuliah, dan banyak mata kuliah bisa dipelajari oleh banyak mahasiswa. Seperti itu. Untuk mahasiswa sendiri di sini primary key-nya adalah NIM, dan ada informasi lain yang disimpan yaitu nama mahasiswa dan juga kelas yang diambil. Kemudian untuk mata kuliah di sini primary key-nya adalah kode mata kuliah atau kode MK, dan informasi lainnya adalah jumlah SKS dan nama MK. Kemudian di sini ada tabel relasi yaitu MHSMK yang menyimpan ID dari MHSMK ini sendiri sebagai primary key, kemudian kode mata kuliah dan NIM mahasiswa yang mengambil mata kuliah. Jadi untuk menyimpan informasi ini. Tuh. Kemudian entitas yang selanjutnya adalah dosen. Di sini di entitas dosen ini primary key-nya adalah NID atau nomor induk dosen, dan juga ada menyimpan informasi nama dosen. Untuk relasi antara dosen dengan mata kuliah di sini adalah one to many, di mana satu dosen itu bisa mengajar banyak mata kuliah, tapi satu mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen, seperti itu. Oke, untuk tabel relasi yang ada dari hubungan antara dosen dan mata kuliah itu adalah dosen MK. Di sini primary key-nya adalah ID dosen MK, di mana dia juga menyimpan NID dari dosen dan kode MK dari dari entitas mata kuliah, seperti itu. Kendala yang saya alami dalam praktikum ini adalah saya kurang familiar dengan Drop.io ini, sehingga saya tidak bisa membuat garis hubungan yang terlihat lebih rapi. Bisa dilihat di sini garisnya itu. Nah, kalau saya pindah seperti ini, garisnya jadi tidak terlihat, jadi tidak rapi seperti ini. Jadi masih belum bisa terlihat seperti di buku panduan. Kemudian yang selanjutnya saya juga kesulitan untuk membuat ini kalau di Draw.io ini kan terlihat ada one mandatory, two optional, ini two optional dan sebagainya. Saya masih belum memahami fitur-fitur yang ada di sini sebagai alat untuk melaksanakan tugas ini. Oke. Mungkin sekian video praktikum saya untuk tugas 1 mata kuliah basis data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.